Lalu benarkah pernyataan Yusuf Kala dalam webinar bertajuk Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat ini merupakan kritik kepada pemerintahan? Atau pernyataan JK lebih terkait dengan konteks kepemimpinan organisasi masyarakat, ormas, dan juga partai politik? Kita akan bahas hal ini bersama kerabat dekat Pak Yusuf Kala yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Hamid Awaludin. Selamat malam Pak Hamid. Ya, serta Deputi 4 Kantor Staf Presiden, Juri Ardiantoro. Selamat malam, Bung Juri. Ya. Selamat malam, Bung Aiman. Selamat malam, Bang Hamid Awaludin. Saya ke Pak Hamid dulu. Pak Hamid, bisa jelaskan secara lengkap, gamblang, jelas, apa yang dimaksud dengan pernyataan Pak JK bahwa ada kekosongan kepemimpinan yang kemudian memunculkan semua ini, bahwa seorang Rizik Syihab harus dihadapi dengan TNI, apel siaga pasukan khusus, dan lain sebagainya. Begini, tidak ada orang pertama yang mendengar ucapan Pak JK itu adalah saya. Pada jam ketibaan Habib Rizik tanggal 10 November, sekitar jam 10.30 pagi, saya berada di markas Palang Merah, Pak JK di lantai 1, saya di lantai dasar. Pak JK minta saya ke ruangannya dan saya berdua nonton TV. Pertanyaan pertama Pak JK ke saya, Hamid, fenomena apa ini? Kerumunan manusia menyambut Habib Rizik. Saya masih guyon. Jangan-jangan pengikut Habib Rizik ini menganggap bahwa di Habib Rizik ini seperti Ayatullah pulang dari Paris ke Teheran. Pak JK senyum-senyum. Kemudian saya bilang, ini bahaya Pak karena COVID. Pak JK mengatakan, selain itu ada yang lebih bahaya Hamid. Oke. Apa Pak? Kamu kan itu aktivis HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ini pertanda ada kekosongan di ormas Islam, kekosongan kepemimpinan di partai politik dan ormas Islam, di mana para pengikut Habib Rizik itu mencari bentuk kepemimpinan apa yang ada di ormas Islam, di partai politik Islam. Mereka mungkin tidak temukan, dan kepemimpinan yang ada pada Rizik itulah yang dianggap kepemimpinan besar. Jadi oleh karena itu Hamid, kata berkali-kali ditekankan. Karena itu Hamid, kita harus bicara kepada partai politik Islam, kepada ormas Islam. Kenapa ada gerakan massa seperti ini? Jangan-jangan aspirasi mereka tidak ada atau tidak tersalurkan melalui partai-partai politik Islam atau ormas-ormas Islam. Itu hari pertama. Saya orang pertama mendengarkan dan berkali-kali dia ulangi, partai politik Islam bahkan menyebut partai PKS, PKB, P3, kemudian ormas Islam ada 2 yang disebut, Muhammadiyah dan NU. Baik, harus begini Pak Hamid, nanti saya potong sebentar, mohon maaf. Jadi kalau seandainya kesimpulannya seperti itu, Pak JK, koreksi kalau saya salah, menganggap satu kesatuan massa konstituen dari NU, Muhammadiyah, dan partai-partai Islam yang tadi disebutkan, ini semuanya satu kelompok yang kemudian tidak mendapatkan suara atau kepentingan yang bisa disalurkan sehingga ke Habib Rizik. Faktanya kan berbeda. Ada banyak sekali faksi yang kemudian membawahi kepentingan-kepentingan, membawahi kemudian aspirasi para kelompok Islam. Kan demikian, kalau seandainya kesimpulannya seperti itu seolah-olah hanya ada satu kelompok di bawah, padahal ada banyak sekali kelompok Islam di bawah. Dia memberi contoh bahwa kerumunan massa seperti ini yang mengidolakan Habib Rizik itu kemungkinan tidak menemukan kanalisasi aspirasinya yang ada di partai politik Islam dan di ormas-ormas Islam. Konteksnya seperti itu. Ya, saya contohkan begini. Pemilih NU dengan pemilih Muhammadiyah, afiliasi partai politiknya saja berbeda.
kemudian misalnya Bung, di kampus jangan misalnya, Anda, dengan santri-santri di Jawa Timur misalnya, sudah beberapa pemilu ini kita melihat ada preferensi politik yang berbeda. Bung Juri mengangguk-angguk karena mantan KPU tahu juga itu. Silakan Pak Hamid. Aiman, jangan Anda langsung bawa kepada afiliasi partai politik khusus Muhammadiyah NU. Iya. Statement Pak JK adalah jangan sampai mereka kelompok Habib Rizik ini tidak menemukan kanalisasi aspirasi baik melalui partai politik maupun dalam ormas-ormas Islam. Jadi Pak JK tidak menyinggung hal lain selain kanalisasi aspirasi politik atau aspirasi ide. Ada kata satu, idealisme mereka mungkin tidak tersalurkan di partai politik Islam atau ormas Islam. Dia menggunakan kata idealisme mereka. Oke, saya garis bawahi, idealisme mereka tidak ketemu dengan ormas atau partai politik Islam. Sehingga Pak JK harus ketemu dengan Dia tidak ormas. mengatakan tidak bertemu, tidak terkanalisasi. Baik, tidak terkanalisasi, tidak teraspirasikan, begitulah kurang lebih ya. Sehingga Pak JK hendak bertemu dengan ormas Islam. Karena kalau dibiarkan, ini saya teruskan, kalau dibiarkan akan berbahaya seperti ini? Pak Hamid? Dia mengatakan kalau tidak ada upaya serius ya untuk mempertemukan ini gerakan ini bisa menjadi gerakan radikal. Oke. Dan itu yang paling beliau tidak kehendaki. Bagaimana kemudian pengertiannya Beliau kan bisa berkembang menjadi gerakan radikal? Moderat. Ya, itu kepada saya dia bilang. Ini tidak disampaikan pada saat Zoom dengan PKS waktu itu ya? Saya berdua. Oke, hanya berdua dengan Pak JK. Bisa dijelaskan saya mungkin tidak Pak Hamid? ikuti waktu di PKS. Oke, bisa dijelaskan kepada saya, kepada publik, bisa menjadi radikal. Di mana kemudian logikanya ke arah sana? Ya sederhana, kalau melihat ya bahwa apa yang terjadi belakangan ini cenderungkan itu intoleransi. Jadi beliau sangat concern jangan sampai gerakan ini menjadi gerakan radikal. Itu yang beliau concern sekali. Oke, saya ke Deputi 4 Kantor Staf Presiden, Bung Juri Ardiantoro. Panjang lebar tadi saya dengan sahabat Pak JK, kawan dekat Pak JK, Pak Hamid Awaludin yang juga mantan Menkumham. Saya ingin pendapat dari Anda, Pak Juri Ardiantoro. Ya, selamat malam Bung Aiman, selamat malam Bang Hamid, senior di KPU. Malam. Pertama, sampai pada penjelasan di mana Pak JK yang tadi disampaikan oleh Bang Hamid adalah mengkhawatirkan gerakan massa yang seperti yang ditunjukkan akhir-akhir ini di Indonesia, dan kemudian menjelaskan bahwa ada saluran-saluran aspirasi yang tertutup terutama dari lembaga-lembaga politik baik DPR maupun partai-partai, khususnya partai-partai Islam, sehingga kelompok Islam yang menjadi pendukung Habib Rizik Syihab misalnya, sampai di sini kelihatannya tidak ada problem ya. Tetapi yang kemudian publik mempersoalkan adalah ketika statement tentang kekosongan kepemimpinan dikaitkan dengan dukungan terhadap Habib Rizik Syihab yang seperti itu, maka kemudian persepsinya menjadi lain begitu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan para pendukungnya sangat mudah dibaca adalah gerakan-gerakan politik yang langsung mengarah kepada proses delegitimasi pemerintahan saat ini. Di mana kemudian Anda bisa mengatakan itu? Sebentar, saya segera garis bawahi. Jadi Habib Rizik dan kelompoknya itu Anda melihat, pemerintah melihat ada upaya delegitimasi pemerintahan saat ini. Ya.
Oke, jawabannya nanti saya akan berikan kesempatan untuk mengelaborasi dari pernyataan tersebut. Kita akan elaborasi, kita akan bongkar. Selepas jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, dan saudara, kita akan lanjutkan informasi terkait dengan dialog kami pada malam hari ini. Saya ingin langsung tadi melanjutkan apa yang kemudian saya tanyakan kepada Pak Juri Ardiantoro, yang merupakan Deputi 4 Kantor Staf Presiden. Pak Juri, sudah bergabung sama saya? Ya, Pak Juri, Anda bisa jelaskan bahwa Habib Rizik beserta kelompoknya ada upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Betul demikian? Ya, sangat jelas ya. Kalau kita dengarkan ya ceramah-ceramahnya, kalau kita dengar provokasi-provokasinya, baik Habib Rizik sendiri maupun para pendukungnya, maupun alat-alat komunikasi dalam bentuk baliho, dalam bentuk statement, itu sangat jelas sekali bahwa sedang membangun perlawanan dengan pemerintahan saat ini. Anda bisa contohkan, apa bedanya dengan kritik misalnya? Sangat berbeda, karena kalau kritik tentu ada konten-konten terhadap isu tertentu dan kemudian memberikan jalan keluar atau memberikan masukan-masukan atas kritik yang disampaikan. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Habib Rizik dan para pendukungnya, sama sekali jauh dari itu. Bahkan sejak pulang dari Tanah Suci ke Indonesia, ke Jakarta, langsung ngegas dan memberikan semacam tanda kutip ancaman-ancaman kalau pemerintahan Jokowi tidak memberikan atau tidak menjamin atau tidak menuruti persyaratan-persyaratan atau keinginan-keinginan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Misalnya dia akan menyerukan perlawanan meskipun dibungkus dengan revolusi akhlak misalnya, jika beberapa hal yang dituntut oleh Habib Rizik tidak dipenuhi. Misalnya soal Habib Rizik minta ada pembebasan orang-orang yang oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah. Yang kebetulan adalah beberapa ulama ya, tokoh-tokoh Islam yang oleh pengadilan sudah dinyatakan bersalah. Kemudian juga tuntutan-tuntutan yang lain yang semuanya bernada untuk memberikan tekanan. Bukankah hal tersebut juga sama dilakukan Pak Prabowo Subianto misalnya pada saat kampanye? Ya, tetapi ada kalimat tambahan yang disampaikan oleh Habib Rizik. Jika ini tidak dilakukan maka akan menyerut perlawanan-perlawanan. Dan ini sangat terlihat dalam gerakan-gerakan beberapa waktu terakhir, baik di Jakarta maupun di tempat-tempat lain. Ya, saya harus katakan misal tadi katakanlah ulama yang dikatakan di penjara dan sebagainya itu kemudian sangat kental dengan misalnya versi yang disebutkan oleh mereka kriminalisasi ulama yang sering disebutkan dalam apa namanya pidatonya, itu kan kemudian juga sering kita dengar pada saat pemilu lalu. Iya, tapi begini, ini pemilu sudah selesai. Betul. Sudah ada pemerintahan sah Jokowi Ma'ruf Amin. Dan kemudian yang sekarang dibutuhkan tentu saja adalah dukungan kepada pemerintah sekarang ataupun kritik terhadap pemerintahan sekarang. Jika menurut sebagian kalangan atau kelompok merasa harus ada yang dikritik. Oke. Tapi kalau sudah lebih dari itu, bukan saja kritik tetapi provokasi dan perlawanan-perlawanan untuk membuat kekuatan-kekuatan, membangun kekuatan-kekuatan untuk mendelegitimasi pemerintahan, ini sudah lain masalahnya. Kenapa tidak ditangkap, Bung Juri? Kalau saya memang ada unsur pelanggaran hukum misalnya. Ya, tentu aparat hukum punya pertimbangan-pertimbangan. Kita lihat perkembangannya, seperti apa respon dari aparat penegak hukum terkait dengan upaya-upaya seperti ini. Secara awal sudah dilakukan misalnya penertiban dilakukan oleh aparat hukum. Tentu nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Bung Hamid? Tapi intinya adalah sebetulnya terkait dengan Habib Rizik Syihab, pemerintah ini kan sebenarnya sejak awal welcome saja. Silakan pulang. Karena itu
warga negara Indonesia yang juga harus punya hak untuk pulang ke Indonesia. Ya. Tetapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab sejak kedatangannya ini menjadi persoalan politik tersendiri. Oke, Pak Hamid, bisa Anda punya pendapat lain terkait soal ini? Begini. Delegitimasi pemerintahan, lalu kemudian kemudian ada upaya untuk melihat proses hukumnya tapi belum dilakukan. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan, Bung Hamid? Begini, saya ingin sampaikan tahun 2008 ketika Rizik bersama kelompoknya melakukan tindakan kekerasan di Monas, memukuli sejumlah orang karena berbeda pendapat, orang pertama dan satu-satunya yang meminta Rizik ditangkap, diproses hukum dan dihukum 9 bulan itu adalah Yusuf Kalla. Wapres kala itu. Kalau memang Wapres kala itu. Ya. Kalau memang posisinya sama dengan ini, ya, kenapa tidak ada misalnya dari pemerintah mengatakan atau mengganti posisi Pak JK mengatakan proses Habib Rizik supaya kita bisa melihat secara jelas. Apa yang Anda lihat di sini? Kenapa tidak ada yang mengatakan itu, Pak Hamid? Republik Indonesia ini, bagaimana? Apa yang terjadi saat ini? Kenapa tidak ada saat ini yang mengatakan itu? Proses hukum Rizik Syihab. Saya kira ya ini kalangan aparat sedang mengumpul bukti tentang itu. Saya kira ya, dan saya mengharapkan sehingga polemik penafsiran politik itu bisa dihentikan. Kalau memang bersalah kita proses, kalau tidak bersalah ya kita tidak bisa apa-apakan. Anda orang hukum, Anda mantan Menkumham, Menteri Hukum dan HAM, Anda melihat bahwa sampai saat ini belum ada bukti yang telak, bukti kuat untuk kemudian memproses hukum Rizik Syihab? Ya, persepsi saya tentu beda dengan persepsi penyidik. Penyidik acap kali memiliki informasi yang sifatnya intelijen, sementara saya tidak punya. Dari apa yang kemudian kita lihat kan ada banyak sekali. Sekarang semuanya terbuka, di YouTube terbuka, seluruh ceramahnya terbuka. Adakah kemudian itu celah hukum yang bisa dilakukan atau tidak ada? Oh, kalau saya melihat Habib Rizik itu banyak memang mengeluarkan idiom-idiom yang sifatnya provokatif. Oke. Ya, yang sifatnya menghasut. Sehingga memang pandangan juri itu bisa dibenarkan bahwa ada kegiatan Habib Rizik yang bisa ditafsirkan adalah kegiatan provokatif. Saya sendiri menyaksikan bagaimana kalau ceramah berpidato Habib Rizik itu menggunakan idiom-idiom yang dengan mudah. Iya. Provokatif ini arahnya kemana, Pak Hamid? Kan ada bisa misalnya ujaran kebencian terhadap kelompok. Ada juga misalnya percobaan makar. Yang mana yang Anda maksudkan? Ya macam-macam. Macam-macam. Artinya memang ujaran kebencian pada orang tertentu, kelompok tertentu. Memang ada. Artinya memang ada delik pidana yang jelas bisa dikenakan dong? Ya bisa. Kalau polisi mau mengumpulkan bukti lebih jelas, bisa aja. Kenapa belum dilakukan? Karena belum yakin buktinya jelas? Saya lupa tadi, Aiman, saya lupa satu hal tadi ketika Pak JK bicara dengan saya tentang partai politik dan ormas Islam, itu satu paket dengan statement beliau kekosongan kepemimpinan. Oke, baik. Itu sudah jelas. Tapi saya ingin tanya, kenapa kalau kemudian sudah jelas, tapi kemudian tidak ada yang mengatakan bahwa proses hukum Rizik misalnya? Bagaimana? Kalau seandainya Anda katakan soal waktu, saya kira soal waktu. Karena ada pertanyaan kasih juga. Kesempatan penyidik mengumpulkan bukti. Ya. Kasih kesempatan para penyidik untuk mengumpul bukti yang solid untuk itu. Oke. Baik. Begitukah kemudian Pak Juri Ardiantoro mengumpulkan bukti? Karena kemarin kita lihat misalnya kerumunan jelas itu kemudian melanggar
aturan misalnya, tapi kemudian tidak ada sanksi, baru kemudian setelah rame-rame baru ada sanksi. Iya, seperti Bang Abi tadi sampaikan, penyidik ya tentu punya pertimbangan-pertimbangan bagaimana menyikapi masalah ini, dan tentu kita akan lihat Bang Aiman perkembangannya seperti apa, pengumpulan bukti-buktinya seperti apa. Pemerintah khususnya Pak Presiden saya kira tidak akan ikut campur di dalam urusan-urusan yang terkait dengan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Jadi jika kemudian apa yang dilakukan oleh Habib Rizieq dan pendukung-pendukungnya mengandung unsur-unsur yang bisa dikategorikan melawan hukum, tentu ada rezim hukum yang akan memprosesnya. Tapi setuju juga kemudian, saya konfirmasi tadi kemudian, karena Anda berada dalam lingkaran di pemerintahan, betulkah saat ini penegak hukum tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan Habib Rizieq? Saya kira bukan hanya Habib Rizieq ya, semua warga negara yang oleh hukum, oleh di mata hukum memiliki indikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, maka sudah secara otomatis hukum akan bekerja untuk memprosesnya. Jadi kalau misalnya Habib Rizieq Syihab berdasarkan bukti-bukti hukum nanti memenuhi syarat untuk diproses secara hukum, ya silakan rezim hukum bekerja untuk itu. Tetapi Presiden tentu saja dalam hal ini tidak ingin mendorong-dorong, ingin menghukum seseorang yang oleh tentu saja akan diserahkan semuanya pada proses hukum. Siapa saja itu, siapapun. Oke. Saya bertanya terakhir ke Bung Hamid Awaludin. Bung Hamid, apakah kemudian sekarang yang kemudian ada rame-rame pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra juga terkait dengan misalnya penurunan spanduk oleh TNI, apel siaga pasukan khusus, di mana misalnya Panglima TNI melakukan tersebut, tapi kemudian purnawirawan ada yang mengatakan terlalu berlebihan misalnya. Bagaimana kemudian Anda menilai ini? Kalau saya terkesan sekali ada eksesif di situ. Eksesif, berlebihan? Berlebihan. Berlebihan yang dilakukan oleh kawan-kawan TNI. Itu kan tugasnya polisi sebenarnya. Ya, dan polisi kita kan masih mampu melakukan itu. Jadi kalau Anda tanya saya, terus terang saya katakan ada kesan eksesif ketika TNI menurunkan baleho dan gambar-gambar Habib Rizieq. Itu masih bisa dilakukan oleh polisi sebagai tindakan polisional. Tidak perlu harus TNI yang begituan. Kalau seandainya Satpol PP-nya misalnya, kan tugas Satpol PP, itu kemudian tidak berani, apakah TNI juga harus diam? Bagaimana? Saya kira ini soal koordinasi antara kawan-kawan TNI dan polisi. Apa yang dilakukan TNI pada hari itu saya kira itu adalah semata-mata Bapak Pangdam Jaya itu excited untuk ingin menegakkan tertib sosial, di mana definisi tertib sosial itu antara lain bahwa kalau menurunkan gambar-gambar Habib Rizieq itu mengurangi resiko pengerumunan massa dan sebagainya. Mungkin cara berpikirnya begitu. Oke. Soal excited. Baik. Excited dan eksesif gitu ya, katakan. Saya ke Pak Juri Ardiantoro. Pak Juri, pendapat yang sama, pertanyaan yang sama. Di wilayah misalnya Pak Pangdam Jaya yang menurunkan baliho. Di tingkat pusat misalnya Panglima TNI menggelar apel kesiagaan pasukan khusus. Tadi disebutkan ada sisi eksesifnya, tapi ada sisi excitednya. Silakan, Pak Juri. Ya, saya kira kalau kita dengar penjelasan dari Pangdam Jaya dan kemudian juga penjelasan dari Mabes TNI sudah jelas ya bahwa mereka bertindak tidak mungkin tidak punya alasan-alasan yang kuat. TNI tentu saja adalah berkomitmen untuk menjaga keselamatan negara. Kalau ada unsur-unsur yang mengarah kepada gangguan terhadap keselamatan negara, maka dia akan turun. Dan jangan lupa sebetulnya di dalam proses atau aktivitas menurunkan baliho dan sejenisnya itu, TNI juga koordinasi kok di lapangan dengan Satpol PP, dengan polisi. Jadi memang ini kira-kira kerjasama, tetapi memang yang menonjol yang bekerja adalah TNI. Tapi prakteknya mereka koordinasi.
Baik. Baik, terima kasih Pak Juri Ardiantoro dan juga dari Deputi 4 Kantor Staf Presiden dan juga Pak Hamid Awaludin, teman dekat, sahabat dekat dari Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia. Terima kasih Pak Hamid, terima kasih Pak Juri Ardiantoro. Selamat malam. Saudara, Mendikbud